Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Rabania, Fakultas Agama Islam, Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan hadis, riwayah, dan dirayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang hadis. Hadis merupakan salah satu sumber utama dalam agama Islam yang digunakan untuk memahami ajaran dan praktek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hadis terdiri dari dua komponen utama, yaitu sanad, rantai perawi, dan matan teks hadis. Sanad berfungsi sebagai bukti keabsahan hadis karena mencantumkan nama-nama perawi yang menghubungkan hadis tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan merupakan berisi perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad yang menjadi inti dari hadis tersebut. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran perlu dijelaskan kembali dengan hadis dari berdasarkan contoh perbuatan, persetujuan, dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, hadis riwayah. Hadis riwayah merupakan jenis hadis yang diperoleh dan disampaikan melalui suatu rantai perawi yang jelas dan dapat diidentifikasikan. Dalam proses riwayah, hadis tersebut diketahui perawi-perawinya mulai dari perawi pertama, talaki, hingga perawi terakhir yang mendapat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis riwayah itu hadis yang jenis hadis yang diperolehkan dan disampaikan melalui suatu rantai perawi yang jelas. Itu jelas dari perawinya dan jalan dari rantai-rantai dari perawi tersebut. Yang kedua adalah hadis dirayah. Hadis dirayah merupakan jenis hadis yang diperoleh melalui analisis dan penelitian para ulama terhadap matan hadis yang ada. Dalam proses dirayah, ulama menggunakan metode kritis hadis untuk meneliti kualitas dan keabsahan matan hadis. Mereka melihat konsistensi isi hadis dengan ajaran Islam lainnya, kredibilitas perawi, dan membandingkan dengan hadis-hadis lain yang sejenis. Apa sih perbedaannya antara hadis riwayah dan dirayah? Hadis riwayah diperoleh melalui suatu rantai perawi yang jelas dan dapat diidentifikasi. Rantai perawi ini menunjukkan siapa saja perawi yang mendapatkan hadis secara langsung dari Nabi Muhammad. Hadis riwayah memiliki kekuatan keabsahan yang lebih tinggi karena dapat dilacak keasliannya melalui sanad. Nah, hadis riwayah itu lebih jelas daripada hadis dirayah karena itu sudah perawinya itu emang sudah jelas dan dapat diidentifikasikan melalui sanad-sanad yang sudah yang sudah jelas jalan rantainya itu. Hadis dirayah diperoleh melalui analisis dan penelitian. Nah, hadis dirayah ini perlu diteliti lagi dalam mencari perawi-perawi dan mata-matanya itu dalam metode kritis hadis untuk meneliti kualitas dan keabsahan matan tersebut. Nah, hadis dirayah itu perlu ada penelitian dan analisis dari mana sih hadis-hadis itu
berasal dan memastikan keaslian dan keberadaan hadis dalam agama Islam. Nah, di sini itu hadisnya diraya itu perlu dicari-cari kembali, perawi-perawinya itu membuat hadis tersebut berdasarkan ajaran agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.